bisa dibuktikan dengan logika ya nalar. Coba kita bahwa lambung itu, asam lambung itu terkait yang fisikal itu terkait erat dengan psikis. Ya, psikis ya. Terkait erat. Relasinya apa? Saya buktikan begini. Kalau kita kondisi psikis mangkel atau bermasalah atau terbebani atau ngempet, mesti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabatku, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya sedikit membagi pengalaman ya. Tadi malam itu saya dengan seorang teman gitu ya. Seorang teman itu tidak seperti biasanya, dia mengajak saya gitu. Kemudian dia cerita bahwa saat itu dia beberapa hari ini dia sedang dada nyampak, sedang sesak. Padahal dia seorang yang ya tidak pernah, jarang sakit lah, terutama sakit sesak dadanya apek, tapi dia kuat-kuatkan saja berkegiatan, terutama ya contohnya tadi malam masih ngajak saya. Jadi dia dalam kondisi sesak dadanya apek itu dia kuat-kuatkan. Lalu dia bertanya ke saya, Mas Ali, kenapa kok saya itu beberapa hari ini kok dada saya ampek, saya tahan, saya berkegiatan, saya tahan, padahal saya itu enggak pernah sakit seperti ini. Ya sakit-sakit biasa, kok sekarang kok dada terasa ampek, kalau nafas itu sulit gitu. Tapi masih bisa dikuat-kuatkan, pokoknya ampek gitu, enggak bebas bernafas. Kira-kira apa penyebabnya, Mas Ali? Padahal saya makanan ya saya jaga, dan saya tidak pernah ada masalah sebelumnya tentang kesehatan gitu ya. Ya pernah pergi ke periksa kemarin ya tidak apa-apa, organ-organ saya sehat. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, saya lihat teman saya ini memang sehat sebelumnya ya. Memang benar dia kehidupan keluarganya disiplin, pola makan dijaga, pola kegiatan dijaga, karena memang mantan pensiunan TNI ya. Jadi penuh disiplin, makanan-makanan juga dijaga. Kemudian yang saya lihat memang sebelumnya dia tidak pernah jatuh gitu ya. Lalu saya cek ketika ada di sebuah tempat langsung ya. Saya cek berdasarkan fisikal, apakah ada penyimpangan di organ tubuhnya atau tulang, posisi tulangnya ada di posisi. Saya tanya pernah jatuh tidak. Saya cek langsung. Secara fisikal tidak ada juga penyimpangan, jadi semuanya normal, betul sebagaimana yang diperiksakan di keperawatan konvensional, tidak ada penyakit. Kemudian yang kedua, saya tanya pola makannya, saya lihat pola makannya, apakah kemarin pernah salah makan atau apa, makan yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan bagi tubuhnya sehingga menimbulkan sesak, itu juga tidak. Juga dia memang saya lihat makannya tidak sembarangan, disiplin lah, juga tidak banyak makan. Lalu saya cek yang ketiga, apakah ada unsur ada unsur klinik gitu, kayak semacam sihir, gangguan klinik, gangguan santet gitu ya, metafisikal, juga tidak ada. Akhirnya yang keempat ini, setelah saya lewati tahap-tahap diagnosa ya, berdasarkan pengetahuan saya di dunia alternatif pengobatan ini ya, langsung saya jenengan mungkin pikiran Pak, dan sedang mengalami beban pikiran, saya yakin. Ternyata itu sebabnya jenengan karena pola pikir sekarang yang sedang ada beban, ada masalah, saya yakin itu. Karena 3 tahapan ini sebagai sumber penyakit. Satu, fisik tadi tidak ada penyimpangan, tidak ada masalah. Pola makan juga tidak ada masalah. Kemudian ya juga sisi metafisikal juga tidak ada masalah ya. Tidak ada seperti itu. Mesti pola pikir, jadi ada beban. Nah, dilihat dari akibat penyakitnya berupa sesak atau ampek dadanya itu yang tidak seperti biasanya, itu memang betul nyambung dengan itu masalah pikir.
Lalu saya bilang ke dia, jenengan itu paling sedang mengalami pemikiran, pola pikir yang sangat terbebani sekarang, sehingga membuat dada sampean itu ampak, sesak. Oh ya betul Mas Ali, betul, saya sedang punya masalah. Nah itu, jadi sahabat-sahabatku, ini sahabat saya ini sedang memang mengalami pola pikiran yang sedang bermasalah, sedang terbeban, punya masalah keluarga intinya. Nah, sahabat-sahabatku, ada di antara penyakit itu ada yang bagi saya, setelah saya amati selama ini, penyebab penyakit itu kan ada 4. Setelah saya amati ya, dari pengalaman menerapi pasien, itu penyebab penyakit itu ada 4 ya, ada 5 semuanya. 1 dari fisikal ya, seperti hanya jatuh, disposisi tulang, urat, sehingga menyebabkan penyakit-penyakit yang ada di tubuh. Kemudian 2, pola makan. Ada makanan-makanan yang mengandung unsur kimiawi terutama yang menyebabkan di situ ada racun-racun sehingga menyebabkan penyakit-penyakit yang ada di tubuh, menyumberkan ya, sebagai sumber penyakit-penyakit yang ada di tubuh. Atau yang ketiga, penyebab penyakit itu adalah sisi metafisikal, yakni fisik ya. Metafisikal itu klinik, seperti halnya santet, sihir, gangguan jin. Kemudian yang keempat, masalah pola pikir banyak masalah, selalu terbebani, itu bisa menjadi sumber penyakit. Dan ya ini 4 ini. Nah, itu sumber penyakit. Saya kalau ngobati pasien, ada pasien ya seperti itu. Apa sumbernya? Karena dengan sumber ini, penyebab daripada timbulnya penyakit, kalau diketahui nanti ada solusi. Jadi penyakit itu bukan jenis penyakitnya yang saya obati, tapi sumber penyakitnya. Sumber penyakitnya dibereskan, maka bereslah penyakit sebagai akibat dari sumber itu, sebagai akibat dari sebab sumber itu. Kalau penyakitnya sebagai akibat itu yang ditangani, yang disembuhkan, sumbernya tetap tidak akan tersembuhkan. Jadi mungkin sembuh tapi sementara, nanti sumbernya masih ada, muncul lagi penyakit itu lagi. Itu yang saya lakukan. Nah, di sini pertanyaannya, hubungannya dengan sesak napas dan pola pikir apa? Sesak napas itu kebanyakan karena unsur asam lambung yang ada di sebelah perut ini naik, semacam, saya kalau bahasakan itu bahasa liar saya itu semacam gas itu ya, semacam gas, kandungan gas di asam lambung itu naik. Hubungannya dengan pola pikir apa? Itu masalah fisik. Hubungannya ketika orang terbebani, terlalu berat, atau bertubi-tubi, atau lama terbebani dengan sebuah masalah pemikiran atau kondisi psikis, maka asam lambung itu akan naik, mempengaruhi fisikal yang namanya di lambung, sehingga masalah di lambung, sehingga asamnya itu naik, lambungnya masalah, asamnya naik. Biasanya yang bermasalah di lambung itu awal kali adalah asamnya akan terpengaruhi, yaitu naik. Ketika naik terus ke ulu hati, lalu ke bagian dada. Orang yang rongga dadanya sempit, maka sistem pernapasannya akan sesak, ampak. Itu hubungannya. Buktinya ini bisa dibuktikan dengan logika ya, nalar. Coba kita bawa lambung itu, asam lambung itu terkait yang fisikal itu, terkait erat dengan psikis ya, terkait erat. Relasinya apa? Saya buktikan begini. Kalau kita kondisi psikis mangkel atau bermasalah atau terbebani atau ngempet, mesti perut yang ngempet, gitu ya. Terutama posisi di pusar ini, yang di asam lambung. Pokoknya masalah perut. Mesti kalau kita marah atau mangkel atau ngempet sesuatu, mesti kita ngempet, perut itu ngempet. Nah, ngempet itu kan pikiran atau kondisi psikis yang mempengaruhi fisikal, ngempet itu, ngempet. Jadi dia betul-betul bergerak sisi fisik itu, posisi perut ngempet. Coba marah, terutama marah orang mesti gitu. Nah, ini mesti perut kita mengeras dulu, nekan dulu perut. Berarti bukti bahwasanya pemikiran, kondisi pikir atau psikis itu menekan perut. Nah, kasarnya bahasanya menekan perut seperti itu, menekan perut. Jadi di situ ketika perut itu bertubi-tubi ditekan karena kondisi tegang ya, perut itu tegang karena kondisi psikis atau pikiran tadi, atau bertubi-tubi, satu masalah datang masalah lagi, atau sekali masalah psikis atau masalah pemikiran itu langsung berat, jadi menjadi shock gitu ya.
langsung ngempet berat, akhirnya namanya perut mangkep. Nah seperti saya ini ngomong menentang begini kan perut saya ini jadi keras ini. Jadi di situ akhirnya sisi lambung terpengaruh, lalu asamnya yang paling dipengaruhi di dalam lambung akhirnya naik. Kalau sudah masalah di lambung maka asam lambungnya naik. Nah disitulah kemudian ampe. Di situ hubungannya, relasinya antara psikis dan pemikiran itu mempengaruhi sisi fisikal yang namanya lambung, yakni asam lambungnya naik. Dan ini yang menjadi mayoritas atau pasien yang banyak yang datang ke rumah kesembuhan Khalifah, masalah lambung. Karena kenapa? Sekarang masalah itu yang terbanyak adalah masalah psikis pemikiran. Entah persaingan kehidupan, entah kondisi ekonomi, entah kondisi keluarga. Sehingga kalau di rumah kesembuhan Khalifah itu rata-rata itu lebih banyak, mayoritas itu masalah asam lambung. Karena tadi masalah lambung itu erat kaitannya dengan masalah pemikiran. Sedangkan zaman sekarang masalah yang paling besar adalah masalah di sisi pemikiran, di sisi psikis. Kalau sudah pemikiran masalah, hanya kondisi psikis jiwa kan masalah. Nah demikian sahabat-sahabatku. Jadi itu ya pengalaman seorang sahabat yang tanya tiba-tiba dadanya ampek dari sisi fisikal, pola makan, terus metafisikal tidak masalah, berarti di situ ada sisi pemikiran, pola pikiran yang sedang bermasalah sehingga mempengaruhi metafisikal. Jadi sahabat-sahabatku, makanya tagline saya jargon saya di YouTube saya dan di kehidupan sehari-hari saya, prinsip saya pribadi, saya selalu mengatakan jangan lupa bahagia. Jadi sumber penyakit awal kali adalah tidak bahagia, terbebani atau masalah, dan itu ada di pemikiran atau pola pikir atau pola psikis. Sehingga maka sebaliknya obat yang paling manjur adalah apapun penyakitnya adalah juga masalah psikis, bahagia, ceria. Jadi makanya selalu saya tegaskan kepada diri saya dan sahabat-sahabat semuanya, apapun masalahnya, apapun kondisi Anda, apapun posisi Anda, siapapun Anda, bagaimanapun latar belakang Anda, siapapun Anda, apapun pekerjaan Anda, apapun kondisi Anda, jangan lupa selalu bahagia. Bahagiai hidup ini. Makanya ini ada dasarnya saya bicara. Saya tidak sembarangan bicara karena itu juga perintah dari Allah. Itulah faedah perintah dari Allah, hikmah dari Allah di Al-Qur'an itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dari khair apa yang rasa. Pokoknya begini. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu bahwasanya dengan anugerah Allah bi fadlillah wa bi rahmati dan rahmatnya hendaklah falyafrahu. Farayafrah itu bahagia. Hendaknya manusia itu berbahagia. Jadi sahabat-sahabatku, itulah apa yang saya bisa bagikan saat ini. Walaupun sebelumnya memang jarang-jarang saya meng-share video ya. Terima kasih, semoga sahabat semuanya siapapun dan bagaimanapun latar belakang Anda, semuanya adalah saudara, semua adalah sahabat. Semoga kita semua selalu kondisi bahagia, sehat dan bahagia. Jangan lupa bahagia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah ala mulki wa ridha nafsi wa zinata arsihi wa midad kalimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.